Kak, mau gabung meja? Tian Hui, urus semuanya. Kalau nggak mau mati, cepat pergi. Anak kecil, bayar keamanan kami. Entah sakit, entah tutup. Udah 2 bulan. Kamu pikir kami lucu ya? Kami kerja. Memang begitu. Song ya? Coba Song, kamu tahu siapa kakakku? Kakakku itu dari organisasi terkuat. Pemimpin Tian Hui, Zhang Ji. Anak kecil, kamu salah pilih. Lawan. Wah, ada jagoan juga. Ngapain bengong? Ayo. Kakakmu itu ketua Tian Hui. Jadi kakakku Oh, aku ingat sekarang. Di seluruh dunia ini, yang bisa tangkap peluru dengan tangan kosong, cuma ketua Tian Hui. Dia itu Jungge. Jungge, kami salah. Ibu saya sakit. Saya benar-benar nggak ada cara cari uang. Makanya... Pergi obatin ibumu. Tapi kalau aku tahu lagi kamu keluyuran, lakukan hal yang maluin orang tua. Aku nggak maafin kamu. Kalian juga. Dengar? Dengar. Makasih Jungge. Kak, sepertinya rumor itu benar. Baru beberapa hari, kita hidup tenang. Wei Zhendong Yulus Tian Yingwei. Gak disangka, dia bikin rapat begini. Sekarang malah ada yang enggaku jadi kita dan bikin masalah. Tian Hui menguasai sumber daya terbaik dari grup multinasional seluruh dunia. Berpengaruh politik bisnis, tidak menyangka bisa bertemu pemimpin organisasi nomor 1 dunia di sini. Ku dengar. Kamu masih single. Lalu bagaimana dengan aku? Bisa nggak bikin kamu jatuh hati? Xiaozhan, aku nggak lama lagi. Aku minta sesuatu tentang pernikahan cucuku. Tenang saja. Saya langsung pulang ke negara. Tunangan. Sekarang aku udah punya... Menarik. Aku penasaran. Wanita apa yang bisa membuat dia tertarik? Kakek, ini sudah 3 jam loh. Siapa sih orang penting yang bikin kakek nunggu sampai segini? Keluarga Jiang pernah jadi keluarga nomor 1. Sekarang malah meredup. Aku nggak bisa diam saja menunggu semuanya hancur. Sekarang cuma bisa cari langkah yang tepat buat kamu. Untuk selamatkan keluarga Jiang. Kakek, sebenarnya siapa sih yang kakek mau aku nikahi? Jia. Bukankah dulu kakek yang temukan dia? Cuma gelandangan kotor. Kamu kesini mau apa? Saya mohon padamu, selamatkan keluarga Jiang. Cepat bangun. Kakek sudah sangat berjasa untukku. Kak. Waktuku sudah tidak banyak. Seorang Master Brahma bilang, cuma kamu yang bisa bantu. Jadilah menantu keluarga Jiang. Bantu cucu saya.
baru kita bisa menyelamatkan keluarga Jiang. Aku percaya pada karakter dan kemampuanmu. Anggap saja, ini permintaan saya padamu. Kakek sudah bilang begitu. Saya pasti bantu. Sampai akhir. Mau nikahkan kakakku dengan pedagang kaki lima? Kakek sudah pikun ya? Gimana persiapan tunangannya? Kak, semua sudah diurus. Pesta pernikahan 3 hari lagi. Konsorsium top dunia akan bawa kontrak miliaran. Penasehat Doxia juga ke Jiangzhou. Doakan keluarga Jiang kembali jadi nomor 1. Cincin spesial untuk Wan Ying itu harus dipersiapkan dengan baik ya. Kak, tenang aja. Sudah suruh Wei Zhendong, wakil kedua, untuk urus itu. Kenapa tadi kamu malah menghentikan aku? Kakak kalau nikahin si gagal itu, keluarga Jiang dan kita semua bakal habis kan? Buru-buru? Orang tua itu belum benar-benar mati. Kalau kamu langsung menentangnya, pasti nggak dapat warisan. Sekarang cuma ada satu cara. Shao Ning, wakil kedua Tianyin Hui, Wei Zhendong, kan suka sama kamu. Karena kamu nggak bisa dapat ketua mereka, Jingge. Sekarang satu-satunya harapanmu cuma dia. Dengar kata mama, harus rendah hati kalau perlu. Pokoknya harus bikin Wei Zhendong nikahin kamu. Kalau beneran nikah sama si gagal itu, hidup kamu bakal rusak selamanya. Iya, benar kan kak? Tianyin Hui pegang semua sumber daya dan koneksi elit dunia. Jungke, ketua mereka. Nggak kelihatan. Namun bos kedua, Dongge, dia ada di depan mata. Ikut dia. Keluarga Jiang kita nggak akan bingung cari jalan hidup kan? Soal pengemis bau itu. Kakek yang bandel itu, jangan biarin kakak batal tunangan. Kita paksa dia batal tunangan. Bro, kamu sudah pulang ke negara? Aku akan segera jemput kamu. Tidak usah. Aku urus ini. Tanya kamu langsung. Sebenarnya gimana kamu ngatur Tianyin Hui buat aku? Kak Junjun, itu semua cuma gosip orang luar. Aku mana berani ngelakuin hal yang nyakitin kamu. Kenapa tiba-tiba Kak Jun balik ke sini? Kalian semua, hati-hati sama gue. Wei Zhendong malang melintang seumur hidup. Satu-satunya orang yang gue nggak berani sentuh. Cuma dia, Ma Jun. Wan Ying, kenapa kamu ke sini? Bang Dong, kamu masih mau nikahin aku nggak? Tentu saja. Tapi aku dijodohkan keluarga sama orang asing. Besok. Apa? Di Jiangzhou masih ada yang berani merebut wanita gue. Dongge, kamu harus bantu aku. Sekalian selamatkan keluarga Jiang juga. Orang itu sudah lewat 30. Masih jualan di pinggir jalan. Jangan bicara kebahagiaan aku. Seluruh keluarga Jiang bakal hancur total. Kukira masalah besar. Ternyata cuma sampah. Menyinggungku berarti menyinggung Tianyin Hui. Besok gue suruh teman Men datangin dia. Biar nggak ngomong yang nggak asyik dulu. Untuk pernikahan kita yang akan datang. Minum? Kakak ipar, minum dulu. Junjie yang paling hebat. Kamu tahu, sekarang Dongxie jadi pemimpin, dia kakak aku. Miss Wanin jelas jadi kakak ipar dong. Benar, kakak ipar, minum dulu. Perempuan itu ternyata biasa aja. Dulu dia sok suci di depan aku. Nanti kalau dapet, harus puas-puasin main sama dia. Anak itu berani rebut cewek gue. Bakal gue bikin dia sengsara. Kak, pesanan konglomerat dan hadiah guru negara sudah dalam perjalanan. Larry. Bantu simpan dulu. Nanti aku mau pakai cincin kawin.
Majun, pernikahan segera dimulai. Ini kesempatan terakhirmu. Segera tanda surat batal pernikahan. Maksudnya apa? Sebenarnya aku sudah punya orang yang kusukai. Dia bukan orang yang bisa kamu ganggu. Lebih baik berhenti sekarang. Jangan sampai semua jadi memalukan. Karena aku sudah janji sama kakekmu. Aku pasti akan lindungi kamu dan keluarga Jiang. Orang yang dia nggak akui, aku juga nggak akui. Kakek tua, nggak bedain baik buruk. Aku rela korbankan kebahagiaanku. Aku harap kamu masih punya hati nurani. Jangan sakitin kakek dan keluarga Jiang. Aku masih mau nego? Kalau enggak, gimana? Urusan kelas atas itu bukan cuma teriak slogan kayak orang biasa bisa selesai. Sudah, aku nggak mau ngomong lagi. Dia tiba dalam 1 jam. Tanda tangani surat batal nikah sekarang. Nyawamu selamat. Aku berdiri di sini. Berani nggak dia sentuh aku? Kamu cari mati! Bodoh dan kurang ajar. Jualan pinggir jalan dapat uang sedikit. Sudah merasa bisa masuk ke kalangan atas? Jangan lupa, dulu kamu cuma pengemis. Meskipun berpakaian rapi, masih nggak bisa nutup sifat miskinmu. Orang kayak kamu, aku udah sering lihat kalau ngomong bagus. Katanya demi Pak Jiang. Cuma mau uang keluarga Jian. Ku beritahu kamu, begitu menantu pilihanku, Wei Zhendong. Datang, uang keluarga Jiang, kamu nggak bakal dapat sepeser pun. Buat apa kamu ngomong banyak sama dia? Dia cuma pedagang kaki 5. Mana mungkin kenal orang-orang penting dari kalangan atas? Apalagi Dongge. Dia itu orang nomor 2 di Tian Yinghui. Aku kira kalian susah payah. Berusaha dekat sama orang hebat. Ternyata cuma Welau si brengsek itu. Kamu, Weilauer juga bukan orang yang bisa kamu omongin. Dengar ya, hancurkan kalian sampah. Tinggal Dongge ngomong aja. Dongge sudah datang. Bukan cuma kamu. Dia juga. Kalian semua harus berlutut. Minta maaf sama aku. Seorang pedagang pinggir jalan, bahkan uang mahar aja nggak punya. Mau pamer apaan sih? Mahar yang disiapkan kakakku. Takut kamu nggak mampu terima. Kontrak strategis miliaran raksasa teknologi dunia dan Yukilin koleksi guru negara Daxia. Melihat dia seperti guru negara, kakakku menunjukkan ketulusan. Juga khusus buat kakak ipar. Membuat cincin berlian bertatahkan permata langka dunia. Seluruh dunia cuma ada 1. Barang yang mana? Mau untung tanpa usaha? Makan gratis aja? Omongannya lebih bagus dari tindakannya. Aku udah bilang, orang tua nyuruh kamu cari barang gak jelas kayak gini. Siapa sih yang gak bisa omong besar? Hayam Piha. Beda sama Wei Zhendong yang tulus kasih kamu uang beneran. Kasih lihat mereka. Sudah lihat belum? Cincin ini dihiasi dengan mutiara dari Laut Selatan. Di seluruh dunia, cuma ada 1. Dongge pakai semua sumber daya dunia untuk khusus buat kakakku. Coba lihat dirimu di dompetmu. Lebih bersih dari wajahmu. Kak, itu nggak mungkin. Mutiara Laut Selatan itu tiada duanya. Wei Zhendong nggak mungkin bikin cincin kawin yang sama persis kayak kita. Masa? Pecah permata langka ini. Jangan-jangan cuma barang grosir dari pasar? Kak, cincin berlian ini aku yang suruh Wei Zhendong buat khusus. Dia yang bisa tukar cincin. Wei nomor 2 ini. Hari ini, aku gak akan biarin dia lolos. Gak cukup malu? Demi dapatin aku, kamu sampai bikin fitnah begini tentang Zhendong Ke. Kakak sebenarnya suka apa sih dari kamu? Iya. Lihatmu, miskin. Wei Zhendong itu setidaknya punya uang beneran. Modal dan kemampuan. Kamu? Jangan seomong panjang lebar. Sok banget kayak dewa aja. Mana mahal? Maharnya mana? Hai ni Kepala Teknologi Longko Quantum Infinite bersama cabang dari perusahaan di berbagai negara khusus bawa kontrak strategis global senilai miliaran. Dari Daxia, Shi Wenshixia khusus menghadiahkan pusaka langka Yukilin. Dengan semua itu,
keluarga Jiang bakal kuasai Jiangzhou. Tinggal tunggu waktu aja kan? Sekarang lihat sendiri. Siapa sebenarnya penyelamat keluarga Jiang? Emangnya keluarga Jiang semudah itu dibodohi kayak orang tua bangka itu? Benda ini sama seperti orang. Kualitasmu gimana? Ya hasilnya juga gitu. Cincin nikah aja pun palsu. Masih mau nipu aku pakai barang murahan beginian? Bodoh dan nggak tahu apa. Kamu sendiri yang menghancurkan harapan keluarga Jiang. Jangan sampai kamu nyesel ya. Kalian yang nggak tahu apa-apa. Status Wei Zhendong aja nggak bakal dapat mas kawin kayak gini. Apalagi kamu ketua Tian Yinghui. Kalau aku ketuanya, Udah dibilang nggak ngerti aja masih nggak percaya. Zhendong udah ngomong ke aku. Kalau ketua Tian Yinghui, Jingge, lagi liburan di pulau luar negeri, kamu kira namamu ada Jun, kamu bisa inggok-inggokku jadi Jungge? Dengar nih, nurutin omongan gue. Cepat tanda tangani surat putus tunangan. Kalau nggak ada yang bisa lindungi kalian berdua. Orang kampung. tidak hormat pada orang tua. Sombong dan tidak sopan. Kakekmu nggak kasih keluarga Jiang ke kamu. Aja, mau ribut sampai kapan? Saya nggak cuma nakut-nakutin kamu. Wei Zhendong kejam. Kamu bukan tandingannya. Nah, tunggu dong, Ge. Datang menderita. Saya ulangi, Wei Zhendong datang pun harus berlutut di depan saya. Pede banget ya. Nona Waning, tenang saja. Tongge akan sampai dalam 30 menit. Dia suruh saya datang dulu bantu Anda. Ngurus orang-orang nggak penting. Bawahan Tongge datang. Kamu dikasih izin bicara nggak? Kamu sombong. Juga punya nyawa. Berapa? Berani nantang Dongge. Chenhu, dia adalah orang kepercayaan, Dongge. Kamu habis, cepat lepaskan. Baiklah. Kamu nantangin aku? Omonganmu itu nggak benar. Jia, tidak hormat sama yang lebih tua. Ngomong sembarangan ke kakak ipar. Aku cuma ngajarin anak durhaka di keluarga kami. Kamu, siapa kamu? Berani campur urusan keluarga? Kurang ajar. Gue ikut Dongge mati hidup bareng. Kuasai 5 provinsi di Jiangzhou lebih dari 10 tahun. Di Jiangzhou, semua pedagang kenal aku. Mereka harus hormat kalau ketemu aku. Kamu cuma semut kecil. Kalau kamu pergi sekarang, masih sempat. Sampaikan ke Wei Zhendong. Cepat mengaku. Mungkin aku bisa pertimbangkan untuk nggak bunuh dia. Ibunya nggak ngerti omongan orang. Aku ini orang kepercayaan dong. Masih suruh kita mengaku juga. Bersujud, memberi hormat dan minta maaf. Siapa tahu masih bisa kasih kamu kesempatan hidup. Mau cari mati? Aku nggak takut. Suruh kakakku bersujud? Pantas. Kakakmu lutut. Kamu nggak layak.
berani hina kakakku. Kamu buta ya? Jiang Cheng, nggak ada yang berani tentu gue. Bodoh banget. Hidup mati terserah kamu. Kamu ini. Jangan. Oh. Dengar baik-baik, tuanmu Wei Zhendong tanpa bantuan kakakku di Tianyinhui, dia nggak layak jadi pembantu kakakku. Coba bilang lagi tentang kakakku. Hancurin kalian. Kalian bantu Wei Zhendong buat malu-maluin kakakku. Tak satu pun ku lepas. Masih bengong? Wih, serang. Cepat serang! Hancurkan cewek bau yang dia bawa! Wei, cepat selesaikan. Pernikahan segera dimulai. Tenang aja, Kak. Aku cuma butuh 1 jurus. Hebat banget! Lawan aku. Kamu belum cukup layak. Tunggu saja kalian! Aku kasih tahu. Dongge, tidak ada yang boleh keluar dari sini. Jalan. Kak, jangan pergi! Kamu gila ya? Tidak ada yang berani memukul aku kayak gini. Kamu suka sujud minum, kan? Sekarang aku kasih kesempatan untuk kakakku suruh minum kurma. Sebenarnya kalian mau apa sih? Aduh. Kalian masih belum sadar betapa seriusnya ini. Tadi yang datang cuma anak buah Bang Zhendong. Kalau dia sendiri datang, kalian pasti habis. Tanda tangani surat pembatalan pertunangan. Lalu cepat pergi. Kapan dia datang? Berani memukul anak buahku? Dia cuma omong besar. Iya, betul. Dia punya adik perempuan. Keluarga, pesilat. Pikir cari orang pesilat bisa gagalkan rencanaku? Sampaikan perintahku, suruh gue show urus perempuan itu. Aku mau dia lihat sendiri adiknya mati di depan matanya. Mati di depannya. Ma Juan, surat pembatalan pertunangan sudah ditandatangani. Bang Dong, tiba 10 menit lagi. Kuperingatkan sekali lagi, kalau kalian gak tanda tangan, pergi dari sini. Apa katanya? Aku nggak dengar. Aku peringatkan kalian. Aduh. Majen, bagaimanapun dia itu adik iparmu. Dia lakukan demi Jiang. Nggak bisa kamu ngerti. Kenapa harus pakai kekerasan? Ya, kenapa kalian biarkan adikmu bersikap begitu ke dia? Gak bisa, jadi akan ada orang yang mendidik. Iya, siapa suruh kamu nggak bisa didik anakmu nggak hormat orang tua? Bagaimana minta maaf ke orang tua? Masa harus diajari satu-satu? Ya, kami hukum diri sendiri minum 1 gelas. Kami mohon maaf ke Anda. Kakak, salah. Bagus kalau sudah tahu salah. Jangan bahas batal tunangan lagi. Waning, kakekmu percaya kamu. Jangan kecewakan dia. Masalah ini sampai sini saja. Putus. Hahaha. Kalian bakal tamat. Kali ini yang datang adalah pembunuh nomor 1 di Jiangzhou. Dia belum pernah kalah. Bisa tahan seranganku. Anak kecil, kamu lumayan hebat. Tapi masih terlalu lemah.
bunuh jin. Welawar dayam-dayam menyewa pembunuh bayaran jadi pelindung. Mau pura-pura lagi di depan gue? Dia ini pembunuh nomor 1 di Jiangzhou. Ahli tingkat 7T, Enshi yang memimpin. Hebat kan? Kamu bukan lawannya. Jangan khawatir. Setelah ini, giliran kamu. Kamu pikir pantas aku lawan? Sampah ini tanpa perlindungan TI, Ensheha, Jinshen masih bisa tahan satu pukulanku. Ternyata di Jiangzhou masih ada ahli. Dasar pengecut. Kalian! Kecuali kamu nggak sayang nyawanya lagi. Kalau Song Ge nggak turun tangan, kamu pikir kamu hebat banget ya? Dasar nggak tahu malu. Berhenti. Awas ya, kalau kamu berani macam-macam sama aku, kamu... Kakak Weiku, kamu ngomong apa sih? Aku nggak... Dengar loh. Lepaskan dia. Hadapi aku aja. Kak, kamu belum makan ya? Suaramu dikeraskan dikit. Zheng Juliang. Aduh. Mau pukul aku. Kalau kamu berani gerak. Pisau ini. Berhenti. Sebenarnya mau ngapain sih? Dengarkan, kalau kamu bicara baik-baik sama aku. Aku nggak bakal kasar kan? Paling tidak, aku orang yang bisa diajak ngomong. Jangan banyak omong. Cepat tanda tangani surat pembatalan pernikahan. Lalu dengan patuh ke saudara dekatnya Dongge, berlutut dan sujud. Angkat gelas minta maaf. Jangan urusi aku. Aku mau makan. Berisik, wanita gila. Kalau masih ribut, Aku bisa pukul kamu sampai mati. Udah, jangan keras kepala lagi. Tanda, minta maaf, minum bareng, selesai. Jangan keras kepala. Walaupun kamu suka pamer dan mengejar nama serta uang, kamu nggak boleh egois gitu. Itu kan adikmu. Aku egois. Jiang Wanning. Kalau aku egois, aku tidak lindungimu sampai sekarang. Karena omongan Tuan Jiang. Aku nggak pernah percaya kata-kata manis. Cuma percaya kemampuan. Kamu dan Kak Jendong, beda langit dan bumi. Jangan mimpi lagi. Cepat tanda tangan. Biar keluargamu tetap selamat. Jiang Wanning. Pantas saja, kakekmu selalu khawatir sama kamu. Kamu nggak tahu siapa yang baik sama kamu. Gimana mau nerusin usaha keluarga? Lihat baik-baik. Mereka ini kelihatan kayak orang baik nggak? Kalau bukan karena aku selalu ngehalangi Wei Zhendong buat rebut kamu, dia pasti udah ngabisin semuanya dari kamu. Kamu mau pura-pura jadi pahlawan lagi? Ya? Oak? Kalian lagi ngapain? Masih berani panggil aku, bos? Suaramu yang kencang. Atau adikmu yang teriak lebih kencang? Biarin aja aku. Haha. Tunggu. Kamu jangan sampai nyesel. Kakak, aku nggak mungkin nyesel. Aku kasih tahu 3 menit lagi. Dongge akan datang ke sini. Nanti kamu bakal tahu. Di depan Dongge, kamu nggak ada apa-apa. Sudah tanda tangan, jangan bacot.
lepasin Wei Wei. Aku pernah bilang mau lepasin dia. Bro, mereka cuma mau mempermalukan kamu. Walaupun aku harus mati, Aku nggak akan biarkan mereka menang. Wei Wei, aku hidup sampai hari ini cuma buat lindungi kamu. Kamu jangan pernah lakukan hal bodoh. Kalian kakak, adik kelihatan begitu dekat. Rasanya aku mau nangis. Bertahun-tahun ini, kamu udah banyak berkorban buat aku. Hari ini, Biar aku berkorban sekali buat kamu. Jangan. Cewek itu udah mati belum? Cenderung ke... Menantu kesayanganku. Akhirnya kamu datang. Dia maksa nikahin kakakku. Kamu berani-beraninya rebut cewek gue. Putar badan. Gue lagi ngomong sama lo, anjir. Lama nggak ketemu, bos. Sejak kita terakhir bertemu di tempat yang kita biasa kunjungi bersama. Rasanya sudah cukup lama ya. Dan aku sangat senang bisa bertemu kembali denganmu hari ini. Apalagi dengan suasana yang begitu hangat dan nyaman ini. Lama nggak ketemu, ya. Aduh. Kalau dulu bukan karena ayahmu mundur buat kamu. Dan tak aku kasih kesempatan. Kamu gak bakal jadi seperti sekarang. Siap. Berani. Kasih kesempatan dong. Urus diri sendiri aja. Anak-anak, terang. Siapa lagi? Ibumu! Kamu tahu dia siapa? Wei Zhendong, aku suruh kamu bicara enggak? Aku malah mau lihat apa lagi orangmu bisa lakukan. Sebelumnya aku lengah. Sekarang aku pakai pil ajaib. Tenaga seluruh tubuh. Walaupun Daluo Jinshen datang, tetap nggak bisa menyelamatkanmu. Tianxia, pengorbanan diri. Oh, kamu juga bisa. Hari ini aku bakal kasih pelajaran buat kalian. Biar kalian tahu siapa aku. Tangku, menurutku si Sampai ini cuma latihan bareng adiknya. Kayak gerakannya cuma kayak kosong. Nggak perlu ditakuti. Benar dong, Ge. Kita udah engkulang-engkulang Jijiangzhou lebih dari 10 tahun. Di belakang kita ada Tian Yinghui yang dukung. Kita masih takut dia. Hahaha, lucu banget. Hari ini, pasti gue bikin dia berlutut di depan lu. Dan mengakui kesalahannya. Kenapa bunuh dia? Dia udah kehilangan adiknya. Nggak perlu lagi. Kak, kamu terlalu lembek. Apa?
Orang yang kalian bunuh tadi itu keluarganya? Hidupku udah sengsara banget. Ci, tenang. Biarin gue show lawan dia. Kalian sengaja pengen aku cepat mati ya? Ini... Cepat, Longge. Jangan khawatir. Tadi aku memang sengaja biarin dia menyerang dulu. Biar kelihatan lemah. Kelihatannya... segini. Aku mau. Kamu? Yangge, nggak perlu khawatir. Aku akan ambil tangannya sekarang. Mingga, kamu yang nggak tahu apa-apa. Sebenarnya siapa? Aku nggak percaya. Pasti dia pakai cara licik. Kamu masih bisa ngotot juga. Habis aku. Selesai. Cepat pergi. Baru santai sebentar. Kalian cuma tahu dong, Ge. Nggak ada yang inget Jun, Ge. Wei Lao Er, kamu kira masih bisa keluar hidup-hidup? Pakai wanita buat alat. Kamu layak disebut pria. Kamu nggak apa-apa kan? Aku kasih peringatan ya. Tunggu, kami di Jiangzhou. Gak ubah segalanya. Kamu gak sanggup lawan dia. Jangan macam-macam. Aku nanya sama kamu. Dasar pecundang. Meski kamu kalahin semua pendekar, tetap aja kamu gak bakal bangkit. Seumur hidup kamu cuma orang rendahan. Kalau berani bikin marah, kami para orang berkuasa Jiangzhou. Sehebat apapun kamu, tetap bakal ditangkap. Kamu gak ada jalan keluar, Diam, diam. Semuanya, diam. Kalian bikin aku sampai nggak punya jalan hidup. Bang Dong, dia sebenarnya siapa sih? Kenapa kamu takut sama dia? Kalian buta semua. Dia itu bosku, pemimpin Tian Yinghui. Pemimpin Tian Yinghui, Banzhan. Ibu, kita demi dia bilang kakak ipar sehebat ini. Aku menyinggung, Bos. Aku salah. Aku benar-benar tidak mengenali orang hebat. Aku layak dihukum. Aku pantas mati. Ternyata dia adalah pemimpin Tian Yinghui yang dicari organisasi selama bertahan-tahan dan misterius. Aku harus segera kabari Wu. Kakak, aku nggak sengaja Garajong. Mereka beritakan palsu. Kalau tahu itu kamu, aku pasti nggak berani. Kalau bukan aku, berarti boleh seenaknya ya. Masih ingat tujuan awal Tian Yinghui didirikan? Kalau ada ketidakadilan di jalan, aku menumpas ketidakadilan. Dunia banyak jalan tak adil. Aku akan menumpas ketidakadilan. Sekarang kalian sedang memanfaatkan kekuatan untuk menindas. Penakut lemah. Tian Yinghui bukan tempat faktor kalian. Benar, menantu kesayanganku. Kamu harus cermat ya. Tonggeng ngotot mau menikahi kakak. Keluarga Jiang tidak berani menolak. Cocok. Ini semua gara-gara wakil kedua paksa kami. Kalian Chan Chi, ayahku itu pentolan organisasi. Tolong demi dia, maafkan aku sekali ini. Aku nggak bakal berani lagi. Kamu benar-benar mengecewakan niat baik ayahmu. Mana cincin?
Pana cincin ketua Tianjin. Tega banget kamu. Kamu sama sekali bukan ketua. Pura-pura banget. Kamu sama sekali bukan pemimpin. Berpura-pura? Apaan sih? Asli banget. Itu adalah Junji, pemimpin Tianjin yang mengangkat. Aku mundur alasan sakit. Supaya kamu punya kesempatan naik dan belajar. Dengerin baik-baik kata Junji. Jangan bikin masalah sama dia. Kamu kan bilang gak boleh bikin dia marah. Aku harus lihat seperti apa orangnya. Kamu pikir semua orang berhak ketemu Junge? Junge udah keliling kemana-mana. Musuhnya banyak. Dia gak kasih info. Dia yang nyari kamu. Kamu gak bisa ketemu dia. Hari ini, aku cuma bawa kamu diam-diam. Lihat cincin itu. Enggak, lihat cincin sama aja kayak ketemu pemimpin. Aduh, dia pura-puranya bagus banget. Dari samping auranya persis kayak pemimpin beneran. Bikin aku kaget setengah mati. Kamu ketahuan kan? Pemimpin Tianjin Hui punya cincin totem yang unik. Kamu masih pura-pura? Kamu jelas bukan pemimpin. Pura-pura apa lagi sih? Yang pihak aku bilang. Sampah dia, mana mungkin Jengge. Benar-benar enggak tahu diri. Pura-pura Jengge. Hari ini, kalau nggak copot tanganmu, sia-sia hidup gua. Tonggi, kita nggak bisa lawan dia. Hebat banget, ya. Kamu orang pertama yang berani ngerjain gua. Kamu tahu siapa bokap gua? Petinggi yang ikut pemimpin Tianjin Hui membangun kekuasaan. Siap-siap aja mati. Sekarang gue telepon bokap buat urusin kamu. Kok bokap nggak angkat telepon? Menyebalkan. Gagal di saat penting. Wei Changhai, aku kasih kamu 30 menit terbang ke Jiangzhou City bertemu aku. Terbang ke Yongzheng Jiangzhou jumpa aku. Ya, Bang Jun, aku pasti pergi. Ayah, penyakitmu kambuh lagi. Sekarang aku antar ke rumah sakit. Aku punya firasat buruk. Bang Jun memanggilku ke Jiangzhou. Pasti ada hubungannya dengan Lili, ayahku. Masalah. Kamu gantiin aku ke pesta pernikahan dulu. Setelah operasi, aku langsung ke sana. Kamu pura-pura jadi ibumu ya? Hayan pihak. Kakakku baru bilang ke aku. Ayahku masuk operasi. Dia sempat angkat teleponmu. Kan sudah aku bilang. Ayahku nggak mungkin cuekin aku. Semua maju. Hari ini bikin dia tahu siapa sebenarnya yang berkuasa di Jiangzhou. Bang Shendong, lupakan saja. Surat batal pernikahan sudah aku suruh dia tanda tangan. Nggak perlu sampai ada korban. Mau gimana pun juga, dia juga nggak bersalah. Tidak apa-apa, Wan Ning. Mereka nggak bisa. Saya. Tapi kamu seharusnya nggak perlu menanggung ini. Maaf. Aku nggak tahu mereka bakal sejauh ini. Aku nggak akan biarkan mereka menyakiti kamu lagi. Zhang Wan Ning. Kamu ya. Biar aku bantu kamu. Ngomong kayak gini sekarang. Sekarang nggak pantas. Ngomong gitu kan? Dasar anak bandel, diam! Lebih berpihak ke orang luar. Kamu nggak bedain keluarga. Benar. Kak, kamu malah minta ampun buat orang nggak berguna. Nggak malu. Aku aja malu. Menantu kesayanganku. Anak ini memang bingung. Penggoda! Pikir aku suka kamu! Murah! Kamu pikir aku benar-benar suka sama kamu? Aku tahu kamu hebat. Tapi
Sekarang wanita kamu ada di tangan aku. Kamu bisa apa? Selamat bos, dapetin wanita cantik. Rose saja energi berubah. Dulu kamu nggak kayak gini. Aku berubah. Jiang Wanning, sadar dong. Menurutmu aku harus nikahin kamu? Mau padamu. Pantas saja Tuan Jiang bilang kamu naif. Hari ini benar-benar membuka mata saya. Liang, cepat bantu aku. Kamu masih belum sadar? Keluarga Wei sandaran terbesar kita. Jangan keras kepala. Pernikahan hari ini Dongge utama. Cepat, minta maaf. Wanning, menyesuaikan diri jadi orang hebat. Bicaralah baik-baik dengan Dongge. Jangan buat dia marah. Kalian malah membantunya. Kalian anggap aku apa? Keluarga Jiang punya 2 anak tak berguna kayak gini. Pantas saja tak ada harapan. Hari ini harus bantu Tuan Jiang singkirkan mereka. Apa salahku? Bisa menikah dengan Wei Jianying. Itu keluarga Jiang sudah beruntung. Bisa berkontribusi untuk keluarga Jiang. Itu rezekimu. Jadi kalian cuma anggap aku sebagai pion. Ternyata kalian memang satu kelompok. Lepaskan aku. Lepaskan. Pergi. Coba tanya dulu. Kamu adalah pengantin baru Wei Jianying. Aku nggak kasih kamu pergi. Kamu nggak bisa kemana-mana. Bukankah aku benar? Apa? Kekau? Ngapain masih berdiri di situ? Cepat ke sini dan berlutut. Beri aku minum hormat di hari pernikahan ini. Kalau aku senang, mungkin aku biarkan kamu mati utuh. Biar aku berlutut dan beri minuman hormat. Bisa terima nggak? Karena kamu keras kepala. Aku kasih kamu kesempatan selamatkan orang. Nona Wan Ning. Apa ini? Maaf ya. Tanah. Sendong, kamu benar-benar gila. Kamu kelola Tian Yinghui cuma belajar cara busuk ini. Malah main bom waktu segala. Benar. Itu bom waktu. Kamu kan so jago. Kamu kan percaya diri banget. Kamu yakin banget aku bakal nurut kamu? Coba kita. Bukankah kamu yakin aku akan patuh? Kalau gitu, kita coba aja. Di sini ada 2 batang. Satu hidup, satu mati. Kalau kamu salah pilih, pacarmu bakal lenyap. Waktumu nggak banyak. Buruan. Centong, kamu nggak boleh melakukan dia kayak gitu. Wanning itu tunanganmu. Berani ngomong lagi satu kata, aku bakal ikat kamu sama anakmu di sana. Sebenarnya, tadinya aku mau ampuni kamu demi ayahmu. Sekarang, kamu pasti mati. Mati atau enggak? Aku nggak tahu. Aku tahu. Kalau nggak potong rantainya, dia pasti mati. Berhenti. Kamu kurang ajar.
Saya paham. Berani banget. Siang tolong. Berani-beraninya menculik cucu saya di pesta pernikahan. Dan lagi masih berani menyembunyikan bom waktu. Untung hari ini saya sadar di rumah sakit tepat waktu. Dan datang bersama Kapten Tim Shenwei. Datang tepat. Kalau tidak, siapa tahu berapa banyak kejahatan yang bakal kamu lakukan. Wei Zhendong, Tim Shenwei sedang bertugas. Kenapa belum menyerah? Kamu diduga penculikan ilegal dan memiliki bahan peledak ilegal. Saya tangkapmu sesuai hukum. Segera bongkar bom waktunya untuk saya. Ini kan Kapten Wang Liang. Kalian komandan utama. Akhir-akhir ini hidupnya enak banget ya. Soalnya, saya baru kasih dia perhatian beberapa hari lalu. Oh, Tuan. Hukum harus ditegakkan. Pai Jiang adalah keluarga korban. Wajar kalau dia emosional. Tolong bawa Pak Jiang ke samping supaya tidak mengganggu penyelidikan. Kocek. Hei, mau apa kalian? Kalian kok bisa menahan saya ya? Pak Jiang, mohon kerjasamanya. Lepaskan kakek saya. Kalian semua brengsek komplotan lisik. Sisa 7 menit. Wei Zhendong, kamu mau gimana baru bisa lepas? Hahaha. Gimana? Bukannya tadi udah kubilang. 1 garis, 1 hidup, mati. Pilih sendiri. Tinggal 3 menit lagi. Bukan. Tinggal 2,5 menit. Jangan pikirin aku. Cepat pergi. Aku yang bikin kamu seperti ini. Tidak layak. Kamu tidak layak. Aku mohon kamu. Aku mohon. Tolong selamatkan kakek. Janjiku, aku tepati. Sudah kubilang mau lindungi kamu. Aku akan jaga sampai akhir. Selama ada aku, kamu gak akan kenapa-kenapa. Ini bom khusus. Dipaksa bongkar bisa meledak kapan saja. Bukan. Sudah berhenti. Kamu baik-baik saja. Syukurlah. Kukira kita bakal mati. Aku bilang, selama aku di sini, kamu aman. Ini nggak mungkin. Waktumu sudah habis. Kok bisa begini? Bodoh. Kamu kira cuma potong kabel ini, masalahnya selesai. Kamu terlalu polos. Remote aslinya ada di aku.
Aku cuma takut ya. Paling sebel sama orang kayak kalian. Lo, so jagoan di depanku. Mentang-mentang punya tenaga ya. Coba aja terus pamer. Sekarang, aku tinggal gerakin jari. Kalian berdua bisa habis. Kamu benar-benar anak kebanggaan ayahmu ya. Ayah, tenang aja. Nurut arahan Bos Jun. Zhendong, cepat berhenti. Berhenti. Sudah kuberi kamu kesempatan. Ku bilang hormat, tapi kamu nggak mau. Ku bilang berlutut, kamu malah ngotot. Sekarang, silakan minta ampun sama Dewa Kematian. Xiao Wan harus selamatkan Wan Ying. Kamu... Kayaknya penyakit lamamu kambuh lagi. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Tuan Tiang. Cepat pergi, cepat. Mati saja. Berhenti. Kucang. Kamu memukulku. Kamu tahu siapa yang kamu lawan? Wei Zhendong, bicara dong. Kamu mau mencelakai keluarga Wei? Dan kalian semua, dasar pemalas. Jaga Tuan Muda. Kerja. Apa? Nanti pulang, kalian bakal saya hukum. Nona, Master. Kamu kan tahu watak Tuan Muda. Siapapun yang bikin dia marah, pasti celaka. Dia bahkan bisa dendam sama yang udah mati. Siapa yang paham? Kakak. Lalu, dia siapa? Dia cuma pengacau di pesta pernikahan ini. Hari ini aku pasti singkirkan dia. Ada masalah. Jangan main-main. Kamu tahu nggak dia siapa? Kamu pikir dia bisa kamu hadapi? Kalau bukan karena ayah suruh aku cepat ke sini, kamu pasti bikin masalah besar. Kalau nggak percaya, tanya aja sama mereka. Iya. Kalau bukan karena si pecundang itu, maksa rebut kakak saya. Semua kejadian hari ini nggak bakal terjadi. Salah dia. Ya, benar. Memang dia nggak ada hubungannya sama keluarga Jiang. Iya, benar. Kalian, diam. Siapa suruh kamu bicara? Laki-laki ini bukan pemimpinnya. Dari bajunya juga memang gak kelihatan. Kamu yang bikin ribut itu. Yunan, aku nggak mau kamu ikut campur urusan geng. Kamu urus keuangan. Kamu sendiri belum pernah ketemu pemimpin. Ingat satu hal di pesta pernikahan. Kalau lihat cincin itu, anggap seperti ketemu pemimpin. Ternyata dia bukan pemimpin. Kamu yang bikin ribut itu. Miss Wei, benar-benar pasti. Dia cuma penipu. Hari ini tadinya nikahan kakak saya sama Dongge. Orang gak berguna ini malah ngebodohin kakek saya. Dia maksa datang buat rebut pernikahan. Pestanya jadi kacau banget. Iya, anak perempuan saya hampir hancur sama orang bejat ini. Keluarga Jiang selalu bersih. Siapa sangka malah ada aib kayak gini sekarang. Tidak, ngawur. Jio, kamu masih berani ngomong? Ya, kan? Hei, kamu suruh selingkuhanmu menghina Dongge, kan? Jangan coba-coba tarik keluarga Jiang ke masalah ini. Pero, bagus. Sekarang aku paham. Kalian dua selingkuh. Kok
komplot celakakan adikku. Masalah hari ini, aku Wei Yunan akan ambil alih. Wei Zhonghai terkenal seumur hidupnya, tapi malah melahirkan kalian berdua. Bodoh, kamu. Wei Zhonghai punya reputasi hebat, tapi akhirnya membesarkan dua orang bodoh seperti kalian. Kamu datang karena ayahmu suruh. Kamu bahkan gak tahu siapa aku. Bodoh banget. Ngakak! Aku nggak pernah ganti nama. Aku pengurus keuangan Tianyin Hui Wei Yunan. Kamu kira kamu siapa? Gue kasih tahu ya, kalau bukan karena orang besar datang ke pesta nikahan, habisin kamu sekarang. Orang besar yang kamu maksud, meski dia datang, dia juga gak bakal ngomong kayak gitu ke aku. Kamu tahu nggak dia siapa? Pemimpin Tianyin Hui, Jungge. Kamu pikir dia bakal nunduk sama kamu? Wei Zhonghai, oh Wei Zhonghai, capek kerja demi masa depan anak-anak. Sayangnya, mereka memang tidak bisa diandalkan. Kamu ini rakyat bandel! Kapten, gini cara kamu kerja? Kok bisa orang begini bikin rusuh di sini? Dan lagi, siapa lagi kakek ini? Usir semua orang yang gak ada urusan dari sini. Usir semua orang yang tidak berkepentingan dari sini. Ketua Tianyin akan datang sebentar lagi. Kalian mau dimarahi? Orang tua itu ke rumah sakit. Jangan biarkan dia mati dulu. Siapa tahu nanti masih berguna. Iya! Berhenti! Hari ini, kamu harus menikah dengan adikku. Jangan sampai adikku kehilangan muka. Dan kamu, dasar rakyat bandel, bersiaplah hidup di penjara sampai tua. Kapten, pria ini bikin keributan, melukai banyak orang, bukti jelas. Apalagi yang ditunggu? Segera tangkap dia. Siap, Nona Wei. Cuma dengan omongan, mau menentukan aku bersalah? Karena kalimat ini diucapkan oleh aku Wei Yunan. Tidak! Kalian tidak boleh menangkap dia. Dia tidak salah. Jangan buang tenaga. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tuan, Anda baru saja selesai operasi. Dokter minta Anda banyak istirahat. Apa yang dilakukan? Siapapun datang tak bisa menghentikan. Cepat, segera ke resepsi. Bermodal katamu, mau ubah hukum Jiangzhou? Kamu mau bahas hukum sama aku? Baik. Kenapa kamu bikin keributan dan melukai orang? Sesuai hukum. Orang kayak kamu harus masuk penjara. Kalian gak bisa fitnah dia begitu. Itu Wei Jintong. Dia yang bawa orang sampai adik orang lain mati. Dia cuma bela diri. Wei Dashouji, keluarga Jiang masih punya nama di Jiangzhou. Kamu menuduh begitu, nanti rumor tersebar. Kami dari Shenwei Dui jadi susah jawab. Anak bau ini. Apakah yang dikatakan Wan Ning benar? Kamu beneran bikin orang mati? Kak, enggak. Jangan percaya omongannya. Kalau aku enggak kuat, harus diselidiki. Gue juga tamat. Nona Wei, jangan percaya dia. Pas dia datang, rebut pengantin. Hampir aja gue dipukul sampai mati. Udah, lanjutin. Yuk, kalau enggak, nyawa gue udah habis sekarang. Adiknya, itu yang waktu ribut, luka tidak sengaja. Lihat, sendiri. Fitnah. Dongge, lagian kakak aku sama si Sampah itu sekarang satu hati banget. Alia, kok kamu gitu sih? Lihat sifat aslinya. Fitnahku. Ya, Nona Wei. Orang bodoh ini memang gak punya malu. Dia berikan YQL palsu ke Wan Ning atas nama guru negara. Orang kayak dia, menipu dan mencari nama, memang pantas. Kenapa masih minggu? Orang hina ini banyak berbuat salah. Tangkap dia! Sayap, Nona Wei. Kalian keterlaluan. Kenapa
Kenapa kalian harus memfitnah dia seperti itu? Kami yang membuat dia sengsara. Kalian malah. Masih ada hukum nggak? Jangan Wanyin, kamu terlalu polos. Aturan keluarga Wei itu hukum keluarga Jiang. Kamu lawan aku, pasti bakal mati. Dulu, supaya bisa naik jabatan, aku ini orang kepercayaan pemimpin Tianjin Wei. Satu persatu, semua sudah aku singkirkan. Bahkan pemimpinnya percaya, orang-orang kepercayaannya itu memang sial lalu celaka. Hal-hal sepele hari ini, jadi makin gampang buat ditutupi. Lawan aku, tak ada yang berakhir baik. Jadi begitu, membunuh. Luar biasa keluarga Wei. Luar biasa Wei Zhendong. Bagaimana mereka mati? Hari ini nasibmu sama. Mau kasih kamu peringatan. Tuan Jiang sekarang ada di tangan saya. Dia di rumah sakit, hampir mati. Perintah saya, coba bilang, apakah tabung oksigennya bakal dilepas? Bukankah dia penyelamatmu? Benar. Captain Wang. Tunggu, apa? Borgol dia sekarang juga. Pakai borgol. Khusus narapidana hukuman mati tingkat 1, biar dia nggak bikin masalah lagi. Gimana? Coba kamu berani lagi. Coba kabur. Listrik yang menempel di situ bisa bikin kamu menderita lebih dari mati. Waktu kamu menyakiti saudara Chen Yuehui, wajahmu juga kayak gini kan? Mereka juga dipanggil saudara. Mereka meremehkan gue. Mereka bilang gue nggak pantas jadi pemimpin. Kamu juga keras kepala. Dipukul pun nggak mau ngalah. Jadinya gue harus mematahkan gigi mereka. Biar mereka diam dulu. Terus hancurkan lutut mereka. Buat mereka sujud di depan gue. Akhirnya cabut mata mereka. Karena mereka nggak tahu diri. Jadi nggak usah punya mata deh. Kalau kamu tertarik, aku juga bisa buatkan satu. Hukum pribadimu sendiri. Kamu wakil ketua Tianjin Hui dan pegang kekuasaan atas hidup mati, nggak pernah kepikiran? Mereka yang tak bersalah mati sia-sia. Dan juga orang biasa yang kamu bunuh. Seberapa putus asa mereka? Dunia memang begini. Cepat, bawa dia pergi. Cuma preman yang bikin keributan. Biar dia dipenjara seumur hidup. Baik-baik. Kalian rampas istri orang, sakiti orang tak berdosa. Dan akhirnya aku yang jadi preman. Nggak masuk akal. Bagus banget. Melawan garda Tuhan secara terang-terangan. Semuanya lihat, kamu pasti bakal ditangkap dan masuk penjara. Aku masuk penjara? Lakukan! Jangan bergerak. Gue nyembunyiin barang palsu ya. Urusan Tianjin Hui. Apa urusan kamu? Mau hancurin lutut mereka ya? Dengar, gue nggak bakal maafin dia, kamu habis. Mata ibunya itu kan? Coba sentuh adikku, satu jari lagi. Aku cari orang cabut. Selang oksigen Tuan Jiang sekarang. Kumohon, jangan lukai adikku. Kapten, Tuan Jiang meninggal, gagal diselamatkan. Apa?
Kamu kelihatan kuat. Aku mau lindungi kamu, kasih kamu jalan hidup. Asal kamu mau bantu adikku, bantu dia capai tujuannya. Aku janji, posisi kamu di Tanyu Hui nanti pasti nggak di bawah. Iya. Benar, asal mau kerja sama aku. Aku singkirin orang kepercayaan bosku. Pas dia jatuh, posisi kedua Tanyu Hui buat kamu. Gimana? Aku kasih kamu pilihan. Bunuh diri, menebus dosa, jasa, mutu. Tolong jangan bunuh aku. Bantu banget cari mati. Jangan salahkan aku. Aku langsung ledakkan kalian berdua. Laki-laki dan perempuan rendah. Mati bareng. Brengsek. Dasar binatang tak bertakwa yang tidak punya hati nurani sama sekali. Kalian berdua nggak tahu diri. Undang ke pesta pernikahan supaya kalian bantu sambut Panglima Chungge. Tapi malah bikin masalah di sini. Dengar dulu penjelasanku. Aku bakal segera beresin masalah ini. Pasti nggak bakal bikin Chungge kecewa saat datang. Masalah? Siapa berani buat onar di wilayah Tanyi? Ayah, tolong bela aku. Dia yang ngotot bikin ribut di sini. Anak muda baik-baik nasihatin, tapi nggak didengar. Bahkan aku sampai dipukuli begini. Iya, ayah. Orang ini kurang ajar. Dia melawan pengawal dewa, mau bunuh kami. Coba aja berani. Dua binatang yang kamu pelihara itu, kamu bilang, hukum gimana? Ayah, kamu ngapain? Kenapa kamu berlutut pada orang kelas bawah? Kamu habis operasi dan belum pulih ya? Kurang-kurang ajar. Kamu ngomong gitu mau bikin ayahku marah. Sebenarnya, aku cuma mau masukin kamu ke penjara. Tapi kalau ayahku sampai kenapa-kenapa, kamu dan perempuan rendah ini harus mati. Jangan bicara lagi. Kamu anak durhaka. Tenang saja. Kali ini aku nggak akan salah lagi. Aku pasti segera beresin orang ini. Berikan penjelasan untuk Anda. Dan kakak. Kenapa masih nggak ngerti? Dia itu. Ayah, tenang dulu. Serahkan ke Xiaodong. Kali ini dia pasti beresin semuanya dengan rapi. Ayah, tenang saja. Kali ini aku nggak bakal bikin kamu kecewa. Remote sekarang di tanganku. Kamu coba sentuh aku lagi. Lihat apa yang terjadi. Sebentar lagi kalian berdua bakal hancur lebur. Kamu ini, kamu sudah berapa kali dibilang urusan sendiri harus dijaga. Kalau tidak, terpaksa aku turun tangan sendiri. Aku berdosa. Kenapa kamu sampai merendah di depan orang luar? Bius operasimu belum hilang. Pikiranmu kacau. Kenapa aku bisa punya dua anak bandel seperti kalian? Berdiri di situ. Dia orang Jiang bawa. Kamu diam biarkan mereka lawan Wei. Harga diri keluarga Wei jadi apa? Kalian berdua masih mau hidup nggak? Kamu dasar sampah. Kamu yang bikin kakekku mati. Sekarang masih mau bikin Tuan Wei mati juga. Kamu mau bikin keluarga Jiang hancur total baru puas ya? Jangan lupa pesan Tuan Jiang. Dia suruh kamu bangkitkan keluarga Jiang. Kalau kamu bunuh kami, mati kamu bisa ketemu dia. Jiang. Kamu masih berani sebut nama Tuan Jiang di depanku? Siapa yang bikin dia mati? Kalian nggak tahu sendiri. Kalian berdua main sandiwara di depanku. Gini. Jahat, kalau ayahku sampai kena masalah gara-gara kalian, aku Wei Jentong. Keluarga Jiang akan diikut mati. Kamu ngapain? Dina! Jiang! Kamu tahu nggak siapa dia? Pak, kamu baru operasi. Otakmu nggak sadar ya? Dia itu siapa sih? Pria tua yang nggak berguna. Kok bisa kamu pukul lantai demi dia? Kamu! Tolol!
Tahu nggak? Satu kata dari dia bisa buat seluruh keluarga Wei hilang. Apa kamu habis operasi? Otakmu jadi kacau. Di Jiangzhou, siapa berani menyinggung keluarga Wei? Itu jelas cari masalah sama Tian Yinghui kan? Menurutku, dia memang sudah bosan hidup. Iya, benar. Tuan Wei, Anda pasti salah orang. Dulu waktu kakekku menyelamatkannya, dia cuma pengemis yang hampir mati. Sekarang juga cuma jualan di jalan. Dompetnya lebih bersih dari mukanya. Bermimpi nikahi kakakku kayak kodok mau makan angsa. Jijik. Lelaki tua begitu masih mau hidup enak dari perempuan. Dengan kemampuan dia, mana bisa bikin masalah? Anda memang salah orang. Benar, Pak. Laki-laki ini malah berani rebut istri dari adikku. Suruh Shen Wei tangkap dia. Biar dia tahu betapa kuatnya keluarga Wei. Tidak, bukan begitu. Dia adalah menantu pilihan kakekku, bukan seperti yang mereka bilang. Zonghai, anak-anak yang kamu besarkan ini benar-benar hebat, ya? Mulai sekarang berjodohan, keluarga Wei tak perlu ikut campur. Makhluk durhaka ini! Kalian bikin malu nama saya Wei Chunhai. Kamu ngomong apa? Masih berani ngeles? Kalian diam-diam merebut istri dan anak keluarga Ji. Berani menyuap tim penjaga dewa sembunyi. Menjerumuskan orang tak bersalah. Cuma karena ibu kalian pergi terlalu awal. Saya terlalu manja. Akhirnya, kalian jadi rusak. Mulai hari ini, saya cabut semua jabatan kalian di Tianjin Club. Kalian gak boleh lagi pakai kekuatan dan sumber Tianjin Club. Berbuat jahat atau menindas orang baik yang gak bersalah. Walaupun kalian anak kandung saya, tetap harus bayar akibatnya. Belum pernah dihukum kayak gini, aku dan kakak. Si pria tua ini sebenarnya siapa? Kamu benar-benar mau bela dia? Itu pemimpin dari Tian Yinghui, Zhang Ji. Tidak mungkin. Dia bahkan gak punya cincin di tangan. Tutup mulut. Bajingan. Walaupun kamu gak bisa yakin, kenapa gak tunggu aku datang baru pastikan? Kamu tetap aja nekat dan ceroboh. Susah payah aku rekomendasiin kamu jadi wakilku. Kamu belajar apa sih? Jadi, maksudmu, kamu benar-benar Jungji. Selesai sudah. Semuanya hancur. Janji. Ternyata dia memang ketua Tian Yinghui. Janji. Kita malah rela demi Wei Zhen kehilangan menantu sehebat Yuji. Kita sebenarnya ngapain sih? Termasuk kamu manjakan adikmu. Makanya dia jadi sombong seperti itu. Sekarang, pulang dan renungkan kesalahanmu. Tanpa izin dariku, kamu nggak boleh keluar dari rumah Wei. Zhao Deng. Jadi, hari ini, mau bawa dia minta maaf ke Bro Jun. Kalau kamu masih lindungi dia, kamu juga bakal kena hukuman. Zhao Donggi. Zhao Dong. Kak. Ayah, tolong aku. Yang nggak tahu, nggak salah. Kalau aku tahu dia Bro Jun, kasih aku 10 kepala pun aku nggak berani. 100 kali minta, nggak bisa. Kalau hari ini Bro Jun nggak maafkan kamu, aku juga nggak bisa nolong. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Aku salah. Mau apa saja. Janji. Aku benar-benar gak berani lagi. Aku mau kerja keras. Tapi tolong jangan bunuh aku. Berhenti. Jangan terusin. Kakek tua, urusin diri sendiri aja. Kamu sendiri udah setengah jalan ke kubu. Masih aja ngatur-ngatur aku. Nggak capek apa?
macam. Dan kamu juga. Janji. Apa sih Jungke? Omong kosong. Karena hari ini ketemu kamu, aku nggak masalah ngomong sama kamu. Wei, Sendong, akan gantiin posisi kamu sepenuhnya. Aduh, Pak! Orang serba tahu itu bicara seenaknya, kasar dan sembrono. Dia cuma emosi sesaat, ngomong ngawur, jangan dipercaya. Tang, siapa suruh kamu pergi? Aku ngomong jujur. Karena aku sudah membunuh banyak tangan kanannya. Memang aku nunggu hari ini. Tian Yinghui. Kenapa? Pak, seberapa hebat aku, Wei Zhenbao? Kamu orang rendah nggak bisa mengukur kemampuanku. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Bos, di belakangku, keluarga teratas di Dragon King Hall. Anak tunggal, Qin Zhao. Dengan dukungan dia, aku Wei Zhendong. Jadi raja tinggal tunggu waktu. Dan hari ini juga, Tuan Muda Qin bakal datang sendiri. Selamat pernikahan. Kalian tunggu aja mati. Ambisi gila. Kamu mengkhianati saudara melawan ayahmu. Siapa yang berani pakai kamu, si pengkhianat? Xin Xiao juga cuma anggap kamu sebagai anjing yang dibuang setelah dipakai. Ma Chun, jangan banyak omong. Asal kamu serahkan cincin ketua dengan baik. Serahkan jabatan. Kasih ke yang layak. Kamu mati untuk... Apa? Nggak mau. Aku tunjukkan seberapa sabar aku. Mawar, bukankah kamu bilang mau lindungi dia? Jadi, sekarang bisa serahkan cincin pemimpin. Kau tidak. Kamu dan perempuan ini bakal hancur berantakan kena bom. Kalau kamu bikin dia kehilangan satu jari, hancurkan cincin ini. Momo, apa? Lepaskan bom waktu di badanmu. Kalau tidak, kamu nggak dapat cincin ini. Bisa. Kalau aku lepas bom dulu. Gimana kalau kamu ingkar janji? Kamu pikir semua orang senang ngelakuin hal ini kayak kamu? Siapa tahu ngerti orang, tapi nggak ngerti hati. Kalau gitu, maka nggak ada yang bisa dibicarakan. Tunggu. Jangan begitu. Ayo transaksi. Bisa dibicarakan negosiasi. Harus ada aturannya kan? Biji, kamu pikirkan cara yang kita berdua bisa terima. Aku mau lanjut negosiasi sama kamu. Oak? Katanya kamu suka taruhan sama orang. Jadi, kita main taruhan aja. Akhiri permainan ini. Aku ingat, kamu nggak suka judi. Apa yang mau kamu mainkan? Lupakan saja kalau kamu takut. Nggak perlu lagi. Tunggu, jangan gitu. Kamu pikir dong, Ji, takut kamu. Kamu nggak tahu julukan Dongge di meja judi? Di New Grand Lisboa, semua orang takut sama dewa tak terkalahkan. Skill bela diri kamu di meja judi tetap harus panggil dong, Ge bos. Judi, ku terima tantangannya. Biar kamu pakai trik apapun. Di depan gue cuma kayak anak-anak main rumah-rumahan. Oh, Gampang kok. Cari satu orang, taruh remote kamu dan cincinku di satu kotak. Biarkan dia berdiri di antara kita adu. Ambil kotak. Boleh, tapi orangnya harus dari timku. Kamu mau curang kan? Kurang ajar. Mau cari lagi, gua bikin kamu mati. Bisa. Pakai orang kamu saja. Untuk gamenya, main yang kamu paling jago. Miling. Dadu. Melempar dadu itu ke alien saya. Ma Chuan. Kamu cari masalah sendiri. Yang merah. Oke, sesuai keinginanmu. Aku tunjukkan neraka tak punya pintu. Kamu masuk sendiri. Kamu berjudi, cari uang di belakangku, bikin orang mati. Aku akan tuntaskan hutang lama denganmu.
Kamu pikir kami sepolos itu? Dia orang kepercayaanmu, kasih cincin itu, kamu bisa langsung berbalik tanpa bertaruh. Yo. Jadi ternyata Nona Jiang itu pintar banget ya. Tapi kenapa sampai jadi sebegini kacau sekarang? Lihat, kamu panik lagi. Sebenarnya bedanya apa sih? Akhirnya aku menang. Kamu. Kalau kamu sentuh remote lagi, aku bakal pakai ini buat potong telingamu. Ingkar janji ya. Benar. Kalau kamu berani bunuh aku tarik. Kalian mati. Berani tekan? Lihat kan, kalian panik lagi. Ini kan supaya kalian gak berubah sikap. Toh, tadi kita udah lihat gimana sifat Wei Zhendong. Hebat juga kamu. Ayo, mulai. Tunggu, ada apa lagi? Gue kurang satu. Jadi, kamu juga harus ambil satu kan? Bodoh. Aku nggak perlu cara kayak gitu buat menang lawan kamu. Dewa Judi. Putaran 1 tanding besar. Bukankah dia benci judi? Kapan belajar? Kamu duluan. Kamu hebat banget. Aku tarik perlindunganmu. Tenang, aku pasti menang. Biasa aja. Apa yang bikin kamu senang? Paling cuma imbang. Gimana caranya kamu menang? Kamu ini udah dibilang bodoh, masih aja ngeyel sama aku. Hari ini aku bakal bikin kalian berdua lihat dunia. Dongge, 1 dibagi 2. Ada sedikit lebih. Wei Zhendong, kamu pasti curang. Curang? Buktinya mana? Perang tipu. Ini namanya kemampuan. Dewa Judi tak kalah. Sebenarnya kamu sampai sini cuma karena curang kan? Bodoh, sombong. Tidak terima tanding lagi. Bodoh. Gak, terima. Ayo, tanding lagi. Sekarang siapa yang paling kecil? Berani main? Kenapa nggak berani? Satu tiang berdiri tegak. Masih ada harapan menang gak? Ayo lihat Dongge. Giliran kamu. Ngapain banyak omong? Hari ini, gue bakal bikin lo tahu selalu ada langit di atas langit dan orang yang lebih hebat dari lo. Bagus, keren, wah. Dongge, justru gila juga. Ini kan Nob. Hebat Dongge, pantas dijuluki Dewa Judi. Tega banget lo muncul lagi. Kalau nggak sanggup main, mending nggak usah. Mau tanding berapa kali lagi pun, nasib lo tetap nggak berubah. Cincin, kamu ambil saja. Kamu bilang dalam 5 langkah, senjata kamu lebih cepat atau tinjuku lebih cepat? Salah. Aku. Ada yang lindungi aku. Lepas bom di badan Mani. Balikin cincinnya ke aku. Kalau enggak, kamu yang mati duluan. Berani
Aku punya backing, atasanku, pewaris keluarga Qin. Nanti dia bakal jadi ketua Istana Raja Naga. Justru makin pengen ku bunuh kamu, sayang. Kamu berani bunuh aku? Qin, gak maafin kamu. Jin, kamu. Ini udah pembunuhan. Kamu melanggar hukum. Baru ngomong gitu. Tadi, kamu hina adikku. Maksa dia bunuh diri, malah tenang aja. Aduh. Jangan ngomong. Kamu nggak lihat situasinya kayak apa sekarang? Kalau Wei Zhendong memang harus mati, biarin aja. Jangan libatin kita. Sialan, perempuan gak tahu Budi. Welau, akhirnya kamu kena juga. Kamu memang pantas mati. Sudah. Dragon King Palace, Tuan Muda Qin dari keluarga Qin tiba. Berani banget kamu, rakyat biasa. Berani sentuh orangku. Tian pihak, orang kecil berani mengusik orangku. Jin Xiao, kamu datang. Tolong selamatkan aku, Ibu. Jangan ragu. Ini benar-benar taruhan yang tepat. Semua yang dikatakan Dongge memang benar. Luau, Guangyi. Tokoh besar yang dihormati banyak orang juga datang mendukung Dongge. Iya, kali ini keluarga Jiang pasti akan sukses besar. Jin Xiao, orang ini masuk ke pesta nikahku tanpa izin, menghina keluarga Wei, bahkan mau membunuhku. Saya sudah bilang saya dilindungi Anda. Tapi lihat dia sekarang. Sama sekali nggak menghormati Anda. Jin Xiao, Anda satu-satunya pewaris keluarga Qin. Mati, tak apa. Jangan biarin dia rusak reputasi Anda. Dia memang bot. Tapi tahu suka majikannya, itu baru anjing yang baik. Beraninya kamu menantang wibawaku. Benar-benar cari mati. Jin, Anda pewaris Dragon King Hall. Kata-kata Anda tidak sia sudah seperti hukum. Siapapun yang berani cari masalah, bahkan dewa pun tak bisa apa-apa. Tuan Jin, Anda harus membela saya. Bagaimana situasinya? Ketua, pewaris sejati dan putri Anda sudah ditemukan. Yakin? Dulu, saat perang besar, kami sekeluarga bertiga terpisah tak sengaja. 20 tahun tanpa kabar. Putus asa. Setelah bertemu di kaki 5 malam itu, saya langsung selidiki identitasnya. Cincin di tangannya sama dengan yang Anda berikan waktu itu. Info Tuan Muda juga cocok. Dia putra Anda. Cepat, dia di mana? Saya mau temui dia. Honoris Dragon King Hall. Tuan Chen, ketua belum pernah bilang, posisi kepala keluarga akan diberikan pada anak angkat. Omonganmu bisa dianggap menyebar rumor. Kurang ajar. Berani-beraninya menebak maksud Dragon King Hall. Oh, begitu ya. Di negara selatan, aku sudah dengar. Ketua Dragon King Hall terkenal jujur dan hemat. Bagaimana bisa punya anak seperti kamu? Bosan hidup walau pemimpin ribuan. Kenapa? Negara. Menurutmu kemampuan bertarungmu bisa menakuti semua orang? Benarkah? Berhenti! Dasar bodoh! Ini negara Xia. Ada hukum Xia. Jangan seenaknya di sini! Baguslah. Sudah aku bantu menangkap orang yang penuh dosa ini. Tolong suruh Kapten Wang segera tangkap orangnya. Kurang ajar. Kau pikir kau yang komando? Lepaskan orangnya! Tuan Jin, selamatkan aku! Brengsek! Tuan saya adalah pewaris ketua aula. Kata-katanya hukum di sini. Hari ini, Raja Langit datang pun sia-sia. Lepaskan! Cepat banget aslinya. Kelihatan bukan cuma Raja Langit. Dia nggak datang pun, aku akan membela rakyat tak bersalah. Yang mati sia-sia tidak sia. Hapus si bajingan berkuasa yang jahat ini. Hei, jangan sombong. Siapa Jin Xiao? Bukan orang yang bisa kamu ganggu kan? Kamu memang anjing yang setia ya? Aku urus kamu dulu. Tuan, meski Wei Zhendong cuma anjing, dia bantu kita banyak jahat demi dia. Bagaimana kita perkuat kekuatan diam-diam, bersaing dan rebut kekuasaan dari wanita tua di keluarga? Mending kamu pikir lagi. Kelihatan kamu punya kekuasaan dan pintar juga. Tapi aku mau ingatkan, ini negara Xia. Kalau berani, bunuh orang di sini. Kamu bakal dicari oleh istana Longguang, dan Wei Zhendong sudah kasih info
tentang kamu ke kami. Kamu kan selalu ingin balik ke Daxia dan dapat status warga Xia lagi. Buatku, hal ini mudah banget. Kamu nggak mau melewatkan kesempatan ini kan? Sebenarnya aku memang niat pulang. Tapi begitu lihat kalian, para sampah di sini, semua licik dan kejam, aku langsung pengen kabur. Cuma tempat penuh belatung bau busuk. Dikasih muka, malah nggak tahu diri. Lalu, dia gimana? Bagaimana dengan Wai Chonghai? Orang Daxia. Mereka harus jadi buronan gara-gara kamu. Sekarang aku percaya pilihan kakek nggak salah. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Kakek sudah dibunuh oleh mereka. Kalau keluarga Jiang dikuasai sama adik dan ibu seperti itu, rumahku nggak akan jadi seperti dulu lagi. Jadi aku nggak perlu pulang. Zhang, Ji, ayah bertarung bersamamu setengah hidup dan tahu arti hidup. Cuma tentang perasaan dan keadilan. Sekarang kata dosa, penuh niat jahat. Mereka ingin merusak Daxia, putus hubungan dengannya. Aku nggak akan tunduk sama kelompok jahat ini. Aku akan terus melawan sampai mati. Baik, jadi aku nggak perlu khawatir lagi. Jangan nekat, Jungge. Aku masih nggak mau mati. Kita masih bisa bicara. Aku mau bertobat. Sekarang sudah terlambat untuk kembali. Setelah aku bereskan kamu, aku pasti juga tidak akan melepas putra utama Istana Raja Naga ini. Yuge, aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Berhenti. Katakan baik-baik, tuan kami itu orang yang masuk akal. Wei Zhendong sudah lama membunuh dan memeras uang di sini. Dia semena-mena atas nama tuan kami. So berkuasa karena ada backing. Tuan kami sudah lama mau ajarin dia. Jadi kami pasti akan memberimu dan adikmu yang terluka keadilan dan mengembalikan kebebasan pada Nona Jiang Wanyin. Kak bilang punya hati nurani. Pasti kamu nggak akan melindungi Wei Zhendong selama ini. Aku dari Istana Raja Naga. Pandanganku, tak bisa kamu tebak seenaknya. Nama baik di Istana Raja Naga penting. Aku juga nggak akan biarkan Jiang Zhou sekecil ini. Ada orang yang merusak reputasiku. Bagaimana aku bisa dihormati di Istana Raja Naga nanti? Betul. Tuan kami juga baru tahu hari ini kalau Wei Zhendong sudah berbuat jahat di belakang kami. Hari ini kami datang ke sini untuk menuntut kesalahannya. Jing Shao, kamu nggak boleh lepas tangan begitu aja. Aku sudah bantu banyak. Nggak bisa seenaknya berubah sikap. Aku nggak berjasa, tapi berusaha. Jiao, kamu asal bicara. Jangan fitnah aku. Dasar bodoh. Aku kalah di sini. Hari ini, meski harus potong tangan sendiri, aku harus selamat dulu. Tidak kusangka aku duduk posisi pemimpin Tan Yihui. Aku sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Ternyata akhirnya seperti ini. Shouhe, aku benar-benar lucu ya. Kamu nggak bisa apa-apa, tapi tetap mau buktiin diri. Akhirnya ngawur saat panik dan malah masuk jalan tanpa balik. Dan kamu jangan kira kata-kata bagusmu tadi bisa nipu aku. Waktu aku mulai hidup di dunia persilatan, kamu masih anak bawang. Tunggu aku bereskan dia. Habis itu giliran kamu menyusul ke alam baka. Tiang, tahan. Kita sudah merusak reputasi demi Wei Zhendong. Nggak sepadan. Pama, saya mau bicara terus terang. Saya cincang nggak mau kehilangan pengaruh di Long Wang Dian gara-gara kejadian hari ini. Masing-masing mundur sedikit. Lepaskan dia. Saya tangkap Wei Zhendong secara hukum masuk penjara. Dengan begitu, kamu bisa dapat kembali identitas sebagai warga Xia. Jiang Wanning, Wei Chonghai. Juga nggak perlu jadi buronan internasional. Bagaimana? Bagaimana saya bisa percaya sama kamu? Masukkan data Wei Zhendong ke sistem pencarian intra. Tidak. Nah, oke. Saya bisa lepaskan dia. Tapi, saya ada satu syarat.
Katakan. Bagaimana kakak saya mati? Dia juga harus mati dengan cara yang sama. Baik, aku setuju. Tidak. Aku sudah setuju dengan syaratmu. Bisa lepaskan orangnya sekarang. Tunggu. Cincin mana? Kembalikan cincinnya. Sun Sen. Benda jelek begini, aku nggak butuh. Sekarang bisa lepasin orangnya kan? Silakan kontrolernya. Berikan ke dia semuanya. Kasih ke dia. Cukup kan? Cepat, lepaskan orangnya. Pergi sana. Kamu memang ahli dunia bawah, tapi tuanku adalah calon pewaris urutan kedua di Istana Raja Naga. Sudah lihat semua situasi. Ini cuma trik kecil. Kamu meremehkan aku. Mana mungkin aku biarkan kamu berhasil. Sudah aku bilang, di sini ucapan cincau itu hukum. Saudaramu yang dulu itu, aku tak sama seperti kalian. Bicara apa? Keadilan sia-sia. Sebenarnya mana mungkin aku lewati kesempatan ini. Mereka bawa banyak harta Tian Yin Hui. Apa mungkin aku diam saja dengan nama besar Tian Yin Hui yang mendukungku menjatuhkan orang di Long Wang Dian yang meremehkan itu. Bukan terlambat kan? Aku sama sekali nggak akan menyerah. Kamu tahu kenapa kamu mati? Karena kamu kebanyakan ngomong. Ngomong lebih banyak aja. Live streaming lagi seru-serunya nih. Tunggu! Kira begitu? Bisa mengancamku? Aku kasih tahu. Semua platform di sini ada di bawah kendaliku. Kali ini, apapun yang terjadi, aku harus membuat kedua anakku kembali jadi warga Dacia. Aku harus membimbing putraku, supaya dia layak jadi pewaris pemimpin istana. Siapapun yang menghalangi, tak akan aku maafkan. Tuan, semua pemimpin di Istana Raja Naga sedang menunggu putra Anda kembali. Pasti tidak ada masalah. Ibu, tolong selamatkan aku. Ada orang yang mau merusak nama baik keluarga Chin. Nanti, meski kau menemukan kakak, keluarga Chin tetap hancur. Dan dia cuma dapat masalah besar. Apa? Serius? Cepat buka ponsel dan cek berita. Ibu, jangan percaya apapun yang kau lihat sekarang. Segera tutup semua platform. Jangan biarkan skandal bocor. Aku pasti akan menjelaskan saat pulang. Idiot. Kamu orang luar, menurut kamu, mamaku bakal percaya sama kamu. Percaya? Aku, hahaha, sekarang dia lagi di jalan ke sini. Aku nggak bakal jatuh. Kalian malah bakal ditangkap gara-gara nyebar rumor nggak bener bikin panik. Coba kamu sombong lagi. Ketua bentar lagi sampai. Kalian semua bakal masuk penjara lama. Pemimpin datang. Kalian semua bakal masuk penjara sampai tua. Liftnya sudah ditutup. Aku sudah bilang, cukup gerakin jariku, aku bisa bikin kekacauan. Beresin kalian yang nggak tahu diri. Itu sangat gampang buatku. Kalau nggak mau masuk penjara dan menderita, cepat minta aku, bro, Shung. Nanti kalau pemimpin datang, Majun, kumpulkan semua pun sia-sia. Malam ini, di sini, kamu nggak akan bisa keluar dari aula ini. Aku sudah bilang, mataku gak pernah salah. Lihat si Zendong ini. Dia jelas punya aura orang kaya raya. Beda sama orang itu, kelihatan bakal cepat mati. Menghina, kami tak masalah. Kamu masih berani menyinggung penerus Dragon King Ho. Sombong banget. Cuma punya sedikit kemampuan bertarung. Langsung mau jadi penguasa. Orang bodoh. Qin Xiao, kamu jangan lepaskan dia. Mungkin nanti bisa saja dia bakal menghina Anda lagi.
Majun, bukannya kamu bilang mau berurusan dengan aku. Kayaknya sekarang kamu bakal duluan. Haha. Bro, Job, ini salahku sudah menghambatmu lama. Kamu pergi saja. Aku pantas menerima hukuman. Jangan aku. Kamu pergi saja. Aku akan lindungi kamu. Cuma karena anak, aku lihat tulangmu luar biasa. Bakat langka. Menadiri. Jadi, aku mengambilmu dari reruntuhan perang. Sekarang aku merasa waktuku akan segera tiba. Aku akan mewariskan semua ilmu padamu. Kamu harus balas dendam untuk gurumu. Siapa guru? Saya pasti memenuhi keinginan Anda. Sekarang dia pemimpin dari sebuah organisasi bawah tanah. Wah, nggak nyangka dia yang belajar ilmuku dan mencelakakan kamu. Ini adalah teknik Tian Xiao Jin Shen 9 tingkat. Bisa membuatmu kebal dari senjata dan aman. Kamu harus balas dendam untukku. Tidak bisa melukaiku. Hentikan! Hentikan! Mama! Kamu datang. Itu dia. Sampah kelas bawah ini menghina aku dan memfitnah keluarga Chin. Tuan, ini bukan hanya menantang keluarga Chin. Bersikap seenaknya gini, sama aja meremehkan seluruh istana Raja Naga. Siapa berani memfitnah keluarga Chin? Berani sekali! Mama, itu dia. Orang nggak tahu diri ini sama istrinya yang bodoh. Tadi mereka nyaris secara langsung buat ribut. Kelihatannya sangat familiar. Yo, orangnya. Benar, Ma. Itu dia. Sampah ini ancam aku dan hina Mama. Pasti harus dibuat kapok. Kirim dia ke pengadilan suci. Ke Jam Jiang Cheng. Disiksa 1000 kali. Ma, gimana bisa Mama pukul aku gara-gara dia? Tahu gak dia siapa? Kok bisa Mama punya anak bodoh kayak kamu? Kenapa kamu seperti ini? Nenek ini lagi ngapain sih? Masih ingat ini? Ini kan cuma cincin kan? Emang perlu marah sampai segitunya? Padahal aku selalu anggap kamu seperti anak sendiri. Kamu cuekin perkataanku. Semuanya benar-benar lupa. Aku kan sudah bilang dari dulu. Cincin ini adalah lambang keluarga kita. Aku suruh kamu cari 2 kakek kodik yang punya cincin ini. Kamu sampai lupa semua. Ya, kayaknya memang pernah gitu. Lihat deh. Itu apa yang sedang kamu lihat di sana? Aku benar-benar penasaran dengan benda itu. Apakah itu sesuatu yang baru atau yang sudah ada sejak lama? Anak, perang akan pecah. Bawa adikmu. Hari sejauh mungkin. Jangan berhenti. Sayang, ibu ini pemimpin istana. Harus pergi ke medan perang. Ingat ya, ibu pasti akan cari kamu nanti. Cepat pergi. Dia benar-benar kakak kandungku. Mana mungkin? Seorang pria tua yang jualan di jalan, ternyata anak kandung pemimpin istana Raja Naga. Qin Xiao, kamu diam-diam di belakangku. Kamu lakukan hal yang menyakiti rakyat. Diam-diam. Hubungi Wei Zhendong, mengacaukan aturan di istana Raja Naga. Kamu ingin mencelakakan Daxia? Ma, aku salah, Ma. Aku... Tuhan, tolong ampuni aku. Aku dibutakan nafsu. Memang pantas mati. Orang yang membantu kejahatan. Kalian kira keluarga Qin
Apa mereka akan membiarkan kalian begitu saja? Siapa orang hebat di sini? Biar aku coba lawan kamu. Berani lukaikan murid utama saya, Guisho. Kalau tidak muncul, saya bunuh. Jadi ternyata kamu memang masuk akal. Di antara semua orang di sini, cuma kamu yang punya sedikit wibawa. Bukan seperti mereka. Gak berguna semua. Jangan banyak omong. Cepat. Maumu apa? Kamu bisa melukai murid utama Guisho yang saya latih. Punya kemampuan. Hari ini, saya tidak akan membiarkan kamu merusak reputasi sekte kita di Jiangche. Tuan Shiwang, asal Anda bantu saya singkirkan orang durhaka ini, saya akan lipat gandakan hadiah 100 kali. Singkirkan wanita tua ini, saya jadi pemimpin Long Wang Dian. Beri Anda posisi tetua. Kalian benar-benar gila! Wanita tua, diam! Singkirkan dia! Saya akan tambah 10% saham Cinjia untuk Anda. Seru! Saya akan mengusir dia sekarang. Suasana ramai. Oh, jangan harap bisa melukai majikanku. Ayep. Kamu gak bakal bisa lukai tuanku. Anakku, kamu gak apa-apa. Hahaha, cuma gitu doang. Ku pikir hebat banget. Tambah ini lawan Tuan Shiwang. Gimana bisa? Di dunia ini, ada yang bisa tahan pukulan penuh dari aku. Nah, kamu harus gunakan tubuh Mas Tian Shao. Ilmu tingkat 9, pakai teknik rahasia. Tubuh Wei. Gunakan cara orang lain untuk membalas. Itu Wei. Menyerap teknik orang lain buat diri sendiri. Lalu balas musuh berkali-kali lipat pakai ilmu sendiri. Kalian masih ada kata-kata lagi? Ma, aku salah. Aku benar-benar salah. Kumohon maafkan aku, Ma. Zhang Tianju. Ampun. Ketua, saya salah. Saya nggak berani lagi. Ketua, maafkan saya. Cepat bawa semua orang ini pergi. Periksa ketat. Jangan toleransi. Kalau tidak, saya buat tim penjaga susah. Siap, tim penjaga. Bro Jun, kamu nggak apa-apa? Ganteng. Hari ini boleh gabung meja nggak? Nona Ziang, kamu serius mau ikut Junge? Kayaknya lagi-lagi gue nggak dapat kesempatan bagus. Junge belum setuju, jangan asal ngomong. Duduk. Emang ada kabar baik apa dari kamu? Junge, kamu memang paling ngerti gue. Lihat, masalah besar. Jiang Jiuliang sama Wang Yanshu dihukum seumur hidup. Wei Zhendong juga udah divonis mati. Qin Xiao, mantan pangeran istana naga, bebas hukuman seumur hidup. Ada yang aneh. Kepala istana suruh kamu cepat pulang pegang kendali. Masalahnya sekarang Wei Wei orangnya impulsif. Dia udah langsung ke sana.
baru sembuh udah ngomong begini. Kelihatannya dalam Dragon King Palace belum damai. Shin Xiao, kali ini gue bakal cabut akar kamu